Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini, kami akan mengangkat judul 10 suku Israel yang hilang dalam tinjauan etnonim. Kisah Raja Zulkarnain ke-33. Prolog. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Surat Al-Kahfi ayat 93. Pada konten sebelumnya, kami telah menyelidiki secara ilmiah 10 suku Israel yang hilang dengan pendekatan ilmu genetika populasi. Dan faktanya ada 7 etnis di Kaukasus Utara memiliki frekuensi haplogrup YDNAJ1 atau JM267 yang tinggi. Dan sejauh ini, metode ilmiah melalui pemeriksaan YDNA dianggap sebagai bukti primer yang paling akurat. Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa sebagian 10 suku Israel yang hilang tinggal di Kaukasus Utara. Namun, adakah bukti sekunder yang mendukung bukti primer di atas? Bukti sekunder dalam tinjauan etnonim. Sebenarnya, ada beberapa bukti sekunder yang dapat disebutkan. Namun, pada konten kali ini, kami hanya menganalisis satu bukti sekunder, yakni dalam bentuk tinjauan etnonim dari nama dan julukan lainnya dari 7 etnis di atas. Analisisnya meliputi aspek endonim maupun eksonim, dan tentunya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 1. Etnis Kubaci. Eksonim Kubaci diambil dari bahasa Turki kuno, artinya besi atau pandai besi. Maknanya, bangsa Kubaci kuno terkenal sebagai pembuat barang kerajinan, senjata, dan infrastruktur bangunan yang terbuat dari logam besi. Selain itu, mereka juga ahli membuat batu bata yang terbuat dari besi sebagai material untuk membuat benteng, dinding penghalang, pintu gerbang atau bendungan. 2. Etnis Kaitak atau Kaidak. Eksonim Kaidak juga berasal dari bahasa Turki kuno. Kai artinya laut, dak artinya gunung atau pegunungan. Oleh karena itu, etimologi Kaidak artinya gunung di tepi laut. Itu berarti etnis Kaitak ialah suku bangsa yang mendiami pegunungan di tepi laut. Dan topografi semacam itu identik dengan wilayah Dagestan, di mana mereka tinggal saat ini. Etnis Kaitak di bagian atas atau hulu ada 3 klan dengan 3 dialek, yakni Surkan, Katagan, dan Ircamul. Etimologi Surkan artinya penghuni tebing. Katagan artinya para penghuni ngarai. Dan Ircamul artinya tanah 9. Secara geografis, 3 klan Kaitak tersebut berada di barat daya. Lokasinya berdekatan dengan Ngarai Daryal atau dinding besi Dar-i Alan. 3. Etnis Dargin. Endonim kata Dargin berasal dari kata Dargan, Darkwa atau Darkva. Akar kata dar atau dar artinya pintu atau gerbang. Sementara akar kata gua atau guat artinya kuat, kokoh, tak berubah, tak tergoyahkan oleh angin, dan tak lapuk oleh air hujan. Sedangkan eksonim Dargin dalam bahasa Kumik disebut Darginski. Jika diterapkan sebagai kata sifat, Darginski artinya tidak ada perbandingan. Namun jika sebagai kata benda, Darginski artinya tak terhitung atau tak terukur.
Dari etimologi itu juga bermakna tak tergoyahkan, tak lapuk, tidak berubah, dan sangat kokoh. Sehingga terminologi dari kata Dargin, Darkwa, atau Darginski ialah pintu gerbang yang sangat kuat, kokoh, tak tergoyahkan oleh angin, tak lapuk oleh air hujan, dan tidak ada perbandingan. 4. Etnis Afar. Endonim kata Afar berasal dari kata awara, artinya hambatan, oposisi, penghalang atau benteng. Dan suku Afar menyebut diri mereka sendiri dengan nama Ma'arulal, artinya pendaki atau penduduk gunung. Sedangkan eksonim Persia kuno pada era kerajaan Parthia, etnis itu disebut Apar, artinya atas, di atas atau paling atas. Lalu pada abad pertengahan, mereka disebut Abar, artinya tinggi atau paling tinggi. Selain itu, eksonim bahasa komik untuk kata Afar adalah Taflin atau Taflinsi, artinya orang gunung, penghuni pegunungan atau penduduk di dataran tinggi. Dari analisis etnonim tersebut, dapat dipahami bahwa etnis Afar ialah satu suku yang tinggal di atas gunung atau puncak gunung. Mereka bermukim di dataran tinggi dan terkenal pernah membangun dinding penghalang atau benteng yang menghambat laju pasukan musuh. 5. Etnis Lesgin. Ahli etnografi dan sejarawan Godfis, Davudov, dan Siksaidov mengemukakan bahwa nama endonim Lesgin berasal dari kata Laks, dan dalam bahasa Georgia ialah Lek atau Leki. Lalu sejarawan Herodotus dan Strabo menyebutnya Legoi, artinya orang-orang yang menetap. Sementara itu, ahli etnografi dan sejarawan Butayev dan Minorski menurunkan etnonim Lesgin dari kata laksa, artinya tinggi. Dari dua definisi etnonim di atas dapat dipahami bahwa etnis Lesgin ialah orang-orang yang menetap di dataran tinggi atau pegunungan. Bahkan ada sejumlah penelitian yang menarik. Menurut sejarawan Israel Zvi Kasdai, etnik Lesgins adalah keturunan dari salah satu suku Israel yang hilang. Mereka telah ditawan dan diasingkan oleh Raja Asyur Sanhedrin. Selain itu, antropolog Prancis terkenal abad ke-19, Jean-Louis Armand Quatrefages, percaya bahwa etnik Lesgin memiliki akar Bani Israel kuno. 6. Etnis Chechen atau Kistin. Endonim Chechen berasal dari kata Che, artinya di dalam, dan kata Che atau Cha artinya wilayah atau dataran tinggi. Dengan demikian, Chechen artinya orang-orang yang tinggal di dalam wilayah dataran tinggi pegunungan Kaukasus Utara. Saat ini wilayah itu berada di negara Chechnya. Namun, sebelumnya leluhur bangsa Chechen dikenal dengan julukan bangsa Kistin. Itu karena nenek moyang mereka tinggal di tanah Kistin. Tempat itu berada di sekitar Ngarai Daryal. Geografisnya berada di sebelah timur Sungai Terek. Bahkan, dalam kronik Georgia dan Armenia disebutkan bahwa bangsa Chechen kuno berhasil mengalahkan bangsa barbar Scythians atau Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya mereka menjadi kekuatan yang signifikan di wilayah tersebut pada milenium pertama sebelum Masehi. 7. Etnis Ingus. Kata Ingus berasal dari julukan historis sebuah desa kuno yang bernama Angus atau Anguste, dan diterjemahkan secara endonim dari bahasa Ingus sebagai tempat dari mana langit atau cakrawala diamati.
Selain itu, mereka terkenal dengan julukan Galgai, dari akar kata gala, artinya menara atau benteng, dan kata gai artinya orang-orang. Sehingga kata Galgai diterjemahkan sebagai orang-orang yang membangun menara atau benteng. Demikian pula dengan bangsa Georgia menyebut etnis Galgai dengan nama Gilgvi atau Gilguri. Dan selanjutnya para peneliti modern menyebutkan bahwa pada mulanya mereka tinggal di Darial George atau Dar-i Alan. Kesimpulan. Dari uraian singkat di atas, kami dapat mengambil 7 kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada masa Raja Zulkarnain, leluhur dari 7 etnis Kaukasus Utara menetap di gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka tinggal di dataran tinggi pegunungan Kaukasus. Tempat tinggal mereka berada di sekitar hulu sungai Terek. Itu artinya pemukiman mereka di sekitar pintu gerbang Dar-i Alan. Saat ini dikenal sebagai Ngarai Darial. 2. Leluhur mereka terkenal sebagai pandai besi. Bahkan mereka mampu membuat mahakarya dinding penghalang, pintu gerbang atau benteng yang sangat kuat. Karena material penyusunnya terbuat dari besi dan campuran logam lainnya. 3. Dinding penghalang atau pintu gerbang yang mereka buat itu sangat istimewa. Karena tidak ada perbandingan yang sepadan pada masa itu. Dan kualitasnya pun super, sangat kuat, tak berubah, tak tergoyahkan oleh angin, dan tak lapuk oleh air hujan. 4. Beragam pengertian etnonim itu bersesuaian dengan legenda populer bangsa Dargins. Mereka menuturkan bahwa leluhur mereka pernah membantu Raja Zulkarnain membangun pintu gerbang Dar-i Alan yang terbuat dari besi. 5. Secara kultural, mereka terkenal sebagai orang-orang yang menetap. Itu menunjukkan mereka bukan kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj. Karena bangsa biadab itu hidup tidak menetap, yang terkenal sebagai bangsa nomaden penunggang kuda. 6. Leluhur mereka, khususnya bangsa Chechen kuno, berhasil mengalahkan bangsa barbar Skythia. Itu artinya mereka merupakan musuh bagi kaum barbar Ya'juj dan Ma'juj. 7. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa ketujuh etnis di atas adalah keturunan dari 10 suku Israel yang hilang. Epilog. Pada konten berikutnya kami akan menganalisis 2 bukti sekunder lainnya, insya Allah. Hal itu berguna untuk menunjukkan bahwa pada masa Raja Zulkarnain, sebagian 10 suku Israel yang hilang bermukim di sekitar pintu gerbang Dar-i Alan atau dinding besi Ya'juj dan Ma'juj. Dan secara geografis, Ngarai Darial itu berada di antara 2 gunung Kaukasus. Akhirnya, kami percaya bahwa analisis singkat dan sederhana di atas dapat menjadi salah satu parameter untuk menguji hipotesis yang kami ajukan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.